Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, selamat datang di stase geriatri pre-internship kali ini. Saya akan membawakan materi mengenai 5M. Nah, sebelum kita mulai, mungkin adik-adik perlu tahu dulu apa itu 5M. Ya, jadi 5M ini adalah suatu metode pendekatan ya pada pasien geriatri yang didasarkan pada 5M ya. Jadi 5M itu ada singkatannya. Oke. eh, jadi kalau misalnya kita lihat di sini 5M itu terdiri dari pertama adalah mind, yang kedua mobility, yang ketiga adalah medication, yang keempat multi complexity, dan yang kelima adalah matters most ya, matters most ya. Pada dasarnya untuk mind ini adalah yang berkaitan dengan pemikiran para pasien lansia. Di dalam mind kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa menentukan apakah pasien ini memiliki masalah pada pemikirannya seperti demensia, dan kita juga harus membedakan dengan DD yang lain yaitu delirium ataupun depresi yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk yang mobilitas yang paling utama adalah kalian mempelajari faktor psikojatuh, dan untuk medication yang paling penting adalah kalian aware adanya polifarmasi pada pasien geriatri dan bagaimana kita menangani polifarmasi tersebut. Kemudian untuk multi complexity, kalian akan belajar bagaimana menilai seorang pasien lansia dengan berbagai morbiditasnya dan bagaimana meningkatkan kualitas hidup berdasarkan berbagai morbiditas tersebut. Dan untuk yang terakhir, yaitu matters the most, kalian akan belajar bagaimana menemukan kondisi atau keadaan-keadaan yang ikut mendukung kesehatan lansia yang sedang kita periksa atau sedang kita rawat tersebut. Baik adik-adik sekalian, untuk selanjutnya saya akan mempresentasikan satu slide yang saya ambil dari uh, penelitian dari luar ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu uh, bagaimana kita melakukan pendekatan 5M terhadap pasien yang akan kita periksa. Eh, yang pertama-tama adalah kita mengerti dulu dan memahami apa sih prinsip pendekatan 5M pada pasien geriatri, terutama di Pramedcar, jadi di tempat kalian nanti bekerja, dan meningkatkan pemahaman terhadap 5M tersebut. Seperti tadi sudah dijelaskan ya, saya ulang kembali bahwa 5M itu terdiri dari 5, ya, mind, mobility, medication, multi complexity, dan matters most. Oke, kita akan masuk kepada mobilitas dulu ya. Kita tahu bahwa seiring usia maka angka kematian akibat dari unintentional fall death itu semakin meningkat. Dan karena semakin meningkatnya angka harapan hidup, ya sudah pasti angka unintentional fall deaths ya juga akan semakin meningkat. Ya, dan ini sebenarnya bisa dicegah dengan pendekatan 5M tadi. Yang pertama yang paling harus dikuasai bagi kita dokter umum adalah bagaimana membedakan antara faktor risiko intrinsik dan ekstrinsik pada seorang pasien yang kita periksa, dan kita juga menjadi semakin familiar dengan beberapa pemeriksaan yang akan dipelajari nanti adalah time up and go test ya. Nah, ini adalah faktor risiko jatuh yang bisa dimodifikasi, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Pada kolom intrinsik, kita melihat bahwa semakin usia lanjut, maka risiko untuk jatuhnya semakin meningkat. Gangguan kardiovaskuler yang menyebabkan adanya gangguan tekanan darah, ya, misalnya seperti adanya gangguan irama jantung, gangguan ortostatik hipotensi, dan sebagainya juga bisa meningkatkan risiko jatuh. Kondisi-kondisi kronik lainnya seperti misalnya ada riwayat stroke, ada riwayat diabetes mellitus, dan penyakit kronik seperti kanker, kelemahan, dan sebagainya. Gangguan kognitif juga meningkatkan risiko jatuh, keterbatasan fungsional, misalnya pasiennya jalannya harus menggunakan tongkat, ya, gait dan balance problem, misalnya pada pasien yang memiliki vertigo atau pasien dengan riwayat OA yang menyebabkan gerakannya menjadi terganggu atau masalah di kaki. Obat-obatan juga bisa menyebabkan gangguan risiko jatuh dan juga penglihatan.
Ya, jadi adik-adik ingat faktor intrinsik ini saat memeriksa pasien ya terkait dengan mobilitasnya. Bagaimana dengan ekstrinsiknya untuk faktor risiko ekstrinsik seperti sepatu yang digunakan atau misalnya jalan yang licin ya, atau misalnya kaki posisi atau postur sepatu atau sendal yang tidak sesuai dengan bentuk kaki seperti itu ya, atau misalnya alat bantu yang tidak tepat, misalnya seharusnya pasien menggunakan tongkat tetapi pasien tidak menggunakan tongkat atau menggunakan tongkat dengan posisi yang salah seperti itu ya, atau kacamata yang tidak sesuai ya, atau misalnya baru diganti ya, atau substance abuse misalnya tidak ada indikasi tapi pasien mengonsumsi zat-zat yang bisa meningkatkan risiko jatuh ya. Nah, pendekatan yang bisa kita lakukan sebagai dokter untuk mengevaluasi adalah ingat to head approach. Jadi agak berbeda, bukan head to approach, tapi to head approach ya. Kita lihat dari kaki dulu. Bagaimana, apakah pasiennya sering menggunakan kaos kaki jika di rumah? Apakah dia menggunakan alas yang sesuai? Misalnya di rumah menggunakan sendal hotel yang mudah terlepas misalnya. Apakah ada masalah dengan jari-jarinya, apakah bunion, adakah riwayat operasi kaki misalnya ya. Lalu bagaimana muskuloskeletalnya, apakah ada gangguan otot, lemah otot, sarkopenia, atau misalnya pasien juga mempunyai gangguan sendi. Lalu bagaimana buang air kecilnya, apakah pasien sering buang air kecil ke kamar mandi atau mengompol sehingga menyebabkan lantai licin, ataukah ada gangguan BAB, buang air besar ya, bagaimana kardiovaskularnya, bagaimana obat-obatannya, apakah ada masalah dengan sensorik ya, misalnya ada polineuropati ya, ataukah dia ada gangguan penglihatan, dan bagaimana dengan kognitifnya. Dan jangan lupa juga di luar itu kalian juga harus menilai faktor ekstrinsiknya. Nah, pemeriksaan yang perlu kalian kuasai adalah time up and go test ya. Nanti kita akan belajar pada saat nanti simulasi ya. Time up and go test memiliki batasan yang berbeda-beda pada setiap umur. Kita lihat di sini kalau pasien kalian usianya 70 sampai 79 tahun, maka time up and go testnya itu memiliki rentang 8,2 sampai 10,2 dengan nilai rata 9,2 detik ya. Secara garis besar dikatakan bahwa normal pada usia lanjut jika di bawah 12 ya. Tapi kita bisa lihat di sini mereka dengan time up and go test yang lambat itu memiliki risiko jatuh lebih tinggi dibandingkan mereka yang lincah atau cepat ya dalam melakukan time up and go test. Pemeriksaan ini sangat mudah dikuasai, kalian bisa belajar melakukan pemeriksaan ini. Nah, selain itu, kalian juga ketika menghadapi pasien lansia di aspek mobilitas, jangan lupa melakukan home safety checklist ya, terutama pada pasien yang memang sudah pernah ada riwayat jatuh. Ada 5 area yang meningkatkan yang tinggi risiko jatuhnya, misalnya seperti tangga ataupun undakan, lantai ya, kemudian area-area yang sering didatangi oleh lansia seperti dapur, tempat tidur ataupun kamar mandi ya. Kita lihat di sini apakah tangga atau undakannya itu tidak rata, apakah terlalu jauh atau terlalu rendah, adakah lampu yang menerangi ya tangga-tangga tersebut, apakah karpetnya juga sudah licin atau sudah robek, apakah ada handrail ya, bagaimana lantainya, apakah lantainya licin, apakah karpetnya mudah bergeser, apakah ada keset yang tidak yang mudah mudah tergelincir dan sebagainya. Ya, demikian juga dapur, apakah ada benda tinggi yang harus dicapai ya sehingga dia harus berjinjit untuk mengambilnya misalnya. Apakah ada undakan-undakan dan tempat tidur terutama apakah ada penerangan yang cukup, adakah alat-alat yang menghalangi jalan pasien ya dan kamar mandi apakah licin ya, apakah ada pegangan atau handrail. Ya, nah ini harus kita evaluasi ketika kita mengevaluasi gangguan risiko jatuh pada seorang lansia. Nah, sekarang kita bicara mengenai medication. Apa sih yang penting pada medication? Yang pertama, adik-adik sekalian harus mengerti apa itu yang disebut dengan polifarmasi dan bagaimana cara kita melakukan medication review dan prescribing jika memungkinkan. Kita juga bisa belajar beberapa tools untuk mengevaluasi apakah ada
potentially inappropriate medication, ataukah ada obat-obatan yang tidak tepat atau tidak sesuai untuk pasien. Nah, kenapa sih polifarmasi ini penting? Nah, ternyata penyebab kematian salah satu yang tertinggi yaitu nomor 5 adalah adverse drug event. Ya, berapa yang disebut dengan polifarmasi jika lebih atau sama dengan 5, dan apa akibat dari polifarmasi ini? Polifarmasi bisa menyebabkan efek samping yang membuat pasien meningkatkan risiko jatuh, memperlambat kognitif, gangguan kognitif, adanya interaksi obat-obat menyebabkan frail dan disabilitas. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana mengevaluasi obat-obatan seorang pasien lansia ya. Apa sih yang disebut dengan deprescribing? Itu adalah suatu proses yang tersupervisi atau terencana untuk mengurangi dosis atau menyetop pengobatan yang mungkin menyebabkan harm atau tidak lagi memberikan manfaat. Nah, ini adalah deprescribing protokol ya. Yang pertama adalah kita melakukan yang disebut dengan rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi obat itu berupa obat-obatan yang dikonsumsi pasien secara rutin ataupun obat-obatan dari luar seperti suplementasi dan lainnya kita rekonsiliasi semua ya. Ada yang mengatakan kalau polifarmasa itu adalah obat yang memberi efek. Jadi suplementasi tidak perlu dimasukkan, tapi kita tetap mencatat apa yang pasien konsumsi sehari-hari termasuk juga jamu ya. Nah, setelah itu kita melakukan medication review. Jadi consider manfaat dan risikonya dari obat-obat tersebut. Apakah obat tersebut masih diperlukan atau tidak? Bagaimana interaksi antara obat yang satu dengan yang dua? Bagaimana adakah risiko PIM, potentially inappropriate medication, bisa menggunakan beberapa tools ya yang nanti adik-adik bisa pelajari secara mandiri. Setelah itu kita juga harus mengevaluasi obatnya ada atau tidak ya, assess eligibility. Ya kalau misalnya obatnya tidak ada, tentunya pasien jadi tidak mengonsumsi atau obatnya jarang diberikan misalnya karena susah mendapatkannya ya. Nah, setelah kita menimbang semua itu, kita juga melakukan prioritize ya. Jadi prioritasnya apa nih pasien ini? Oh, misalnya pasien ini tensinya belum terkontrol, berarti obat tensinya perlu kita ubah dan tidak bisa kita turunkan misalnya. Oh, pasiennya misalnya diabetesnya sudah mulai perbaikan, apakah bisa kita kurangi obat diabetes sehingga bisa dikombinasi dengan diet dan sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan deprescribing dan mengimplementasi dan memonitor hasilnya. Nah, ini adik-adik bisa membaca sendiri ya beberapa medication assessment tools yang kita rekomendasikan seperti American Geriatric Society Beers Criteria, Medication Appropriateness Index, Anticholinergic Risk Scale, ataupun STOP dan STAT. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Nah, bagaimana dengan modul ketiga yaitu MIND? Yang paling penting ketika menilai MIND adalah adik-adik melakukan screening apakah pasien kita ini memiliki masalah dengan kognitifnya ya. Nah, kalau kita bicara tentang demensia, tentunya kita tidak lepas dari DD-nya demensia, yaitu depresi ataupun delirium ya. Dan setelah kita melakukan screening, kita juga bisa melakukan evaluasi diagnostik dari demensia ini. Apa sih ciri-ciri atau gejala-gejala yang mengarah pada demensia, terutama demensia Alzheimer ya dalam hal ini, yaitu pasien kita dikeluhkan oleh keluarga atau pasiennya sendiri sulit untuk mengingat ya, jadi sering mengulang-ulang biasanya, dan mereka sering bercerita masa lalu ya, jadi poor historian ya, kemudian sering lupa dengan janji, sulit mengikuti instruksi, ada yang sampai tersesat ya, lupa dengan keluarga ya, atau ada sehingga terjadi miskomunikasi dengan keluarga, tidak bisa lagi merawat diri, kadangkala mereka tidak mau makan lagi dengan gejala yang juga tidak khas ya. Nah, kalau adik-adik lihat di sini, pada mereka yang normal aging, mereka tetap memang akan mengalami penurunan fungsi kognitif, tetapi dalam range yang tidak menurun drastis ya. Kita lihat di sini kalau preclinical mungkin secara klinis pasiennya tidak mengeluh ya. Dia masih bisa mengikuti kegiatan sehari-hari, masih mengaji, masih bertemu dengan teman-temannya. Nah, sampai suatu saat mereka mulai mengeluh, misalnya kok saya lupa ya sama janji atau keluarganya, tetapi masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya. Nah, setelah itu akan masuk kepada demensia. Nah, pada saat demensia ini maka sudah terganggu kegiatannya atau fungsinya sehari-hari sehingga menimbulkan keluhan yang signifikan.
Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi adanya masalah pada mind pasien? Yang pertama adalah melakukan screening, lalu mengevaluasi dan memanage ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan screening? Nah, ini yang adik-adik perlu pelajari di sini adalah melakukan mini-COG test ya. Mini-COG ini biasanya dikerjakan sebagai screening di primary care ya. Ini ditemukan oleh seorang psikiatri dari Amerika ya. Jadi mini-COG ini cukup baik untuk men-screening pasien dengan gangguan eh, registrasi. Jadi gangguan kognitif yang terdiri dari 3 langkah ya. Yang pertama adalah melakukan registrasi 3 kata ya. 3 kata ini sebaiknya tidak berhubungan satu sama lain ya. Misalnya di sini ada pisang, kemudian ada sinar matahari dan kursi. Tiga-tiganya tidak ada hubungannya ya satu sama lain. Nah, kalau misalnya pasiennya misalnya gagal atau tidak bisa atau pengen diulang lagi, maka kita bisa mengulangnya dengan versi yang lain ya. Nah, jangan lupa selalu mengatakan kepada pasien bahwa mereka akan diminta untuk mengulang kembali ya. Jadi adik-adik di sini sebelum meminta pasien untuk mengingat, kita membacakan terlebih dahulu pada pasien lalu meminta pasien mengulang pada saat itu juga. Dan kita mengingatkan pasien bahwa nanti kita akan mengulang kembali kata-kata tersebut ya. Nah, kemudian yang step kedua adalah menggambar jam. Pada menggambar jam ini kita menilai executive function. Jadi tidak perlu kalian mengetes memorinya dalam mengingat jam ya. Jadi kita bisa membuat jamnya lalu meminta pasien untuk membuat angka-angka di jam tersebut secara lengkap, dan kalaupun misalnya harus butuh bantuan silakan dibantu, dan setelah itu mintalah pasien untuk membuat arah jarum jam ke arah jam 11:10 ya. Nah, setelah itu jangan lupa ini dilakukan dalam 3 menit. Kalau sudah 3 menit dan tidak komplit, bisa dilanjutkan ke step ketiga, yaitu mengulang kembali kata-kata yang sebelumnya ya. Jadi word recall. Ibu atau Bapak, tadi saya meminta Ibu dan Bapak untuk menghafal. Ayo, masih ingat atau tidak? Nah, setelah itu mereka akan mengingat kembali kata-kata yang sebelumnya ya. Di sini kita tidak boleh membantu ya adik-adik ya. Jadi nanti tulis yang benar dikatakan oleh pasien ya. Jadi nanti skornya kalau misalnya word recall-nya benar semua, itu nilainya 3, kalau salah satu nilai 1, salah 2 nilainya 2 ya. Kalau clock draw-nya nilainya 0 atau 2 poin ya. Nanti kita akan latihan. Nah, jadi setelah screening kita melakukan evaluasi seperti kita memeriksa pasien pada umumnya, ada anamnesis, lalu kita juga jangan lupa melakukan CGA, menilai apakah sudah ada gangguan fungsi sehari-hari, itu lewat pemeriksaan ADL dan IADL, lalu bagaimana moodnya, adakah depresi atau ansietas, dan bagaimana lab dan imaging jika diperlukan. Ya, setelah itu kita melakukan manajemen. Nah, kalian bisa mengkonsul, bisa ke geriatrician atau neurologis ya. Dan kalau memang memungkinkan kita melakukan pemeriksaan yang lebih dalam, misalnya MMSE ataupun muka-INA ya. Jadi kalau ada pasien yang secara screening ternyata sudah terganggu, jangan dibiarkan, kita lakukan evaluasi dan kita manage ya. Nah, ini adalah obat-obatan yang perlu Anda ketahui, tapi ini untuk demensia Alzheimer atau mungkin demensia campuran ya. Tetapi yang paling penting adalah kalian juga tetap harus membedakan dengan depresi ataupun delirium ya. Nah, ini adalah modul yang keempat. Modul yang keempat adalah multi complexity dan matters the most. Apa sih yang paling penting dalam merawat, tantangan dalam merawat pasien lansia? Yang pertama, pasien lansia itu memiliki penyakit kronik yang banyak ya, atau multiple. Dia bisa datang dengan diabetes, sekaligus hipertensi, sekaligus OA, mungkin ada PPOK, mungkin ada obesitas, belum lagi depresinya. Jadi multiple chronic disease ya. Yang kemudian yang kedua, challenging-nya adalah pada pasien geriatrik kita tidak memiliki guideline yang pasti karena semua itu dikaitkan dengan kondisi pasien masing-masing. Dan juga kurangnya data penelitian karena biasanya pasien lansia itu tidak diikut sertakan dalam penelitian ya.
dan adanya multifaktorial geriatric problems yang menyertai akibat proses penuaannya, dan juga pilihan pasien itu menjadi penting sekali pada ilmu geriatri. Jadi ketika kita melakukan pendekatan pada pasien lansia, misalnya kalian dapat pasien lansia di puskesmas, yang paling penting adalah kita menghargai apa yang menjadi pilihan pasien atau pasien preferences, terutama mereka yang kognitifnya masih baik ya. Sehingga kita masih tetap perlu melibatkan pasien dan juga keluarga dalam mengambil keputusan. Nah, setelah kita memastikan pasien preferensi, maka kita perlu juga menilai secara medikal, secara medis, bagaimana guideline yang menjelaskan mengenai tata laksana hipertensi, bagaimana guideline yang menjelaskan tata laksana cancer, misalnya colon cancer dan sebagainya. Nah, setelah itu kita juga melakukan estimasi prognosis karena ini penting untuk menjelaskan kepada pasien ya. Misalnya pasiennya sudah punya penyakit rematik OA misalnya yang cukup berat sehingga mengganggu kualitas hidupnya dan membutuhkan operasi. Nah, kita membantu menjelaskan, memberikan penjelasan pada pasien apa dampak-dampaknya ya. Kalau misalnya OA-nya seperti ini, kalau misalnya nanti sakit kakinya tidak bisa jalan, risiko jatuh dan sebagainya ya. Nah, setelah itu kita menilai lagi apa sih yang mungkin pada pasien ini. Misalnya pasiennya tinggalnya di pegunungan, ya susah untuk pergi ke Jakarta dan sebagainya. Jadi what is visible itu juga penting. Nah, setelah itu adik-adik sekalian melakukan komunikasi dengan keluarga ya. Jadi pada ilmu geriatri kita sangat menjunjung tinggi patient preference ya. Jadi memang semuanya berpusat kepada pasien ya. Nah, ini adalah yang terakhir, matters the most. Apa sih yang dimaksud dengan matters the most? Ya, nanti kalian akan belajar bagaimana menilai aspek-aspek di luar aspek medis yang juga berperan dalam kesehatannya pasien kita. Ya, yang terutama adalah advanced care planning atau advanced care directive goals. Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh pasien ini? Apalagi pasien geriatri seringkali muncul dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya, yang mengganggu kualitas hidupnya. Ya, jadi ini perlu dibahas oleh keluarga dan oleh pasien sendiri dengan menilai bagaimana religiusitas pasiennya. Apakah pasien memiliki support system yang baik, ya? Apakah pasien ini misalnya memiliki resiko untuk terjadi neglect, ya? Sampai apa yang diharapkan, apa yang diinginkan oleh pasien, ya itu yang disebut Advanced Healthcare Directive. Silahkan kalian bisa membaca lebih lanjut lagi ya mengenai Advanced Care Planning ini. Baik, saya rasa ini adalah slide terakhir, adik-adik. Setelah ini kita akan masuk kepada kuis. Kalian nanti memiliki waktu kurang lebih 15 menit ya untuk menjawab kuis yang saya akan bacakan ya. Oke. Untuk pertanyaan kalian bisa mencatat terlebih dahulu ya. Nanti pada saat diskusi kita akan membahas bersama-sama. Oke, adik-adik semua siapkan alat tulisnya dan kertas masing-masing. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu tentang mobilitas. 1. Sebutkan faktor intrinsik dan ekstrinsik risiko jatuh yang Anda ketahui. 2. Bagaimana pendekatan to-head untuk mengenali faktor risiko jatuh pada pasien. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk medication. Kalian menjawabnya bisa nanti setelah selesai dibacakan seluruh soal ya. Untuk medikasi atau medication, pertanyaannya adalah 1. Apa yang dimaksud dengan deprescribing? Kedua, bagaimana langkah-langkah melakukan deprescribing pada pasien lansia? Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan main. Pertama, pemeriksaan apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan screening gangguan kognitif? Sebutkan selain yang tadi diajarkan, satu lagi Anda boleh membuka buku ya atau membuka referensi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membedakan demensia dengan depresi atau delirium dari segi onset dan gambaran gejala. Oke.
Ini adalah pertanyaan terakhir tentang multi complexity dan Mettersmus ya. Yang pertama adalah sebutkan sindrom geriatri yang Anda ketahui. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan advanced care planning? Dan nomor 3, apa yang dimaksud dengan palliative care? Baik, ya. Setelah selesai mencatat soalnya, saya persilahkan adik-adik untuk mengerjakan kuis. Waktunya adalah 15 menit. Terima kasih sekali lagi. Silakan catat apa yang kurang mengerti. Nanti kita akan berdiskusi bersama setelah sesi kuliah ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.